Pernah Bu. Oke, yang di mana tuh? Hambalang Bu. Dia waktu itu kalau saya lihat di Instagram gitu, jadi dia kayak di Cina gitu Bu. Jadi gedung itu dia ledakin gitu, karena dia gedungnya udah tua. Udah tua, itu case-nya udah tua. Terus apa tadi? Makasih. Siapa yang jawab ini? Siapa yang jawab dah? Anton Bu. Nah, Anton. Oke. Thank you Anton. Tadi Rahmat bersuara. Rahmat mau ngomong apa? Hambalang Bu, tapi belum dibongkar Bu. Oke, masih proses. Terus pernah dengar Sawo Balau kan? Sawo Balau pernah nggak? Yang terdekat, yang deket orang main burung itu. Itu ada dibongkar-bongkar kan? Pernah lewat nggak di FVP-nya? Nggak lewat. Oke lah ya, kalau nggak pernah dengar itu nanti muncul di FVP-nya ada Sawo Balau lagi dibongkar-bongkar gitu ya, sama orang tanpa ada izin ya. Oke, kita masuk dulu pendahuluannya nih dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi di situ juga diatur terkait pembongkaran ya. Jadi bukan kalau di life cycle project itu dari need sampai dengan pembongkaran ya. Tapi nggak semata-mata sudah jadi si bangunannya terus dibongkar gitu, kayak gitu ya. Tapi itu pembongkaran juga pasti ada analisis lagi atau ada studi kelayakan lagi, di mana kalau misalkan sudah tidak berfungsi lagi itu mungkin ada beberapa pertimbangan gitu ya, kenapa harus dibongkar gitu. Kalau kalian ke Bandung kan banyak gedung-gedung tua gitu ya tapi nggak dibongkar gitu. Itu kan emang udah diatur dari pemerintahnya untuk tidak dibongkar gitu ya. Beda lagi kalau emang dia udah tidak fungsinya tidak tidak berfungsi dengan baik lagi, tidak layak, ataupun emang mau dialih fungsikan bangunannya, itu beda lagi ya. Terus di sini juga pasti dibahas terkait bangunan gedungnya. Ini kalian bisa baca ada pengertiannya di dalam situ. Wujud fisik pasti hasil pengerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah. Ini basement ya, atau di air. Yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Suara saya kalau kecil kabarin nih. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja nggak apa. Terus di sini ada aspek legalitasnya masih yang tadi ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Di pasal 39 itu diatur tentang kalau penyelenggaraan bangunan gedung itu prosesnya dari perencanaan sampai dengan pembongkaran itu masih dalam cakupan kegiatan pembangunan ya, dalam bangunan gedung. Jadi bukan cuman udah berdiri aja terus baru udah jadi gitu, enggak. Jadi masih ada tanggung jawab pembongkaran jika dibutuhkan ya. Jika memang diperlukan. Oke, lanjut dulu. Ini ada tadi masih nyambung. Gedung itu bisa dibongkar kalau ada pertimbangan ini, tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi, dapat menimbulkan bahaya dalam permanfaatannya dan ataupun tidak memiliki IMB. Ini tadi contohnya kalau kayak di Sawah Bawalau yang dekat belakang Gitara itu ya. Jadi ada beberapa rumah yang dihancurkan karena tidak memiliki izin. Jadi kalian kalau pernah dengar cerita orang tuanya misalkan iya itu rumahnya di atas tanah Pertamina, enggak ada izinnya, itu tinggal tunggu waktunya aja sih ya. Tangan pemerintah dia nggak beli tapi cuma bangun aja gitu. Terus kalau kalian yang tinggalnya udah lama di depan mulai dari mana ada Polda di sini ini jalan di media. Nah di sini itu kan sekarang hutan-hutan ya. Dulu tuh di sini dibangun orang kosan, terus ruko orang jualan. Jadi sekarang udah nggak ada lagi. Kemarin itu benar-benar kosan, ada yang ngekos di sini gitu.
Jadi karena itu emang punya tanah ITERA, jadi ya tanahnya nggak terima lah ya, jadi dibongkar gitu. Di depan Polda persis. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Ya kalau kalian yang udah orang lama di sini pasti pernah kelihatan. Itu 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu ya. Oke. Ini terus selanjutnya ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 ini. Jadi di sini pembongkaran bangunan gedung itu dilaksanakan secara tertib. Oke. Mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. Jadi bukan cuman pada saat pembangunan aja yang memenuhi aspek K3 ataupun ya K3 ya, ada keselamatan, kesehatan kerja ya. Jadi di pada saat pembongkaran juga harus ada aspek K3 atau sering disebut juga dengan ada aspek K4 ya. Tadi pernah dengar aspek K4 apa aja? Kalau di umum kan kita bahasnya SM3 ya. Tapi kalau di konstruksi kita udah kenal yang namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jadi dalam SMKK ini ada K4. Ada yang pernah dengar K4? Belum. Ada yang pernah dengar K4? Belum, Bu. Belum. Sebenarnya kalian sudah pernah dengar ya kayaknya, tapi nggak ngeh aja. Ini ada keamanan. Kalau ada orang bilang K4, sistem K4, jangan bingung ya sama kayak K3 dia. Tapi K3 itu berfokusnya pada keselamatan dan kesehatan aja. Kalau K4 keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Pernah dengar ada SDGs kan? Salah satunya kan kita juga harus keberlanjutannya dijaga ya, ramah lingkungan gitu ya, ke lingkungannya. Kayak ini ada beberapa yang dibahas nanti. Ini ada penetapan, pelaksanaan, pengamanan, pengawasan. Kita lihat dulu. Di sini ada penetapan. Penetapannya bagaimana sih Bu sebenarnya? Ini ada beberapa, ada identifikasi dulu. Ada analisis di awalnya. Kalau bangun itu kan biasanya kita ada studi kelayakan dulu ya. Dan studi kelayakan. Di sini juga pasti ada identifikasinya dulu. Kira-kira kenapa gitu ya. Jadi di awal kan udah ada penetapan atau pertimbangan kenapa bangunan gedung itu bisa atau dapat dibongkar gitu. Jadi yang pertama ada tidak layak fungsi atau tidak dapat diperbaikin lagi, tidak berfungsi lah. Terus menimbulkan dampak terhadap lingkungannya dan tidak memiliki IMB ya, tidak memiliki izin. Jadi bisa dibongkar ya. Terus setelah itu karena kita itu mau ngebongkar, jadi pasti sudah ada wujud bangunannya ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, analisis dulu nih ke strukturnya. Kira-kira aman nggak untuk dibongkar, bagaimana cara pembongkarannya, metodenya pakai apa. Nah, itu mempengaruhi ke situ nantinya. Arsitekturnya, MEP-nya itu juga dilihat, jalur-jalur pipa dan segala macamnya dilihat juga. Jadi kan kita nggak berdiri sendiri ya. Kalau di bangunan itu kan pasti anak sipil, anak arsitektur, mekanikal, elektrikal, lingkungan itu pasti ada. Jadi kita harus melihat dulu nih kalau mau ngebongkar, kira-kira metode apa yang harus dipakai gitu. Terus laporannya keluarannya adalah laporan hasil pengkajian teknis ya. Kepada Pemda harus diurus juga ke pemerintah daerahnya. Ada aspek teknis tadi di sini dan aspek non teknisnya ya. RHB dan segala macamnya ya, dan analisis finansialnya dan segala macamnya, hukum dan lain-lain. SK penetapan kalau udah ada baru bisa. Kalau udah kan kalau di studi kelayakan ada beberapa aspek ya, ada 5.
ada aspek ekonomi, finansial, hukum, teknis, satu lagi apa ya? Satu lagi aspek lingkungan. Ini tuh dianalisis gitu ya. Kalau udah oke baru bisa ditetapkan. Oh oke dibongkar gitu. Ya. Terus sama kayak pembangunan pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu juga ada pemilihan penyedia jasanya ya. Jadi nanti sama kayak tender yang untuk bangun biasanya kan kita kenalnya pekerjaannya tuh pelaksanaan buat gedung atau buat jalan, buat jembatan itu. Tapi ini untuk pekerjaan pembongkaran. Jadi pasti ada juga yang namanya tenaga ahli dan peralatannya. Nah itu kurang lebih sama ya ininya, konsep kerjanya sama. Beda jenis pekerjaannya aja. Terus yang kedua, setelah diidentifikasi atau ditetapkan apakah bisa dibongkar atau tidak, terus kedua itu ada pelaksanaan pembongkaran. Di sini ada perencanaan teknisnya, bukan cuma pembangunan aja yang ada perencanaan teknisnya. Di sini juga ada ya kondisi site lingkungan, karena bangunan tadi udah jadi, makanya kita harus memikirkan masyarakatnya ya gimana, terdampak enggak gitu kan. Kalau di pembangunan kan ada stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat semuanya ya, termasuk masyarakat gitu. Terus di sini tadi setelah dikaji teknis ada kondisi strukturnya gimana, apakah pakai dihancurin pakai manual kah atau pakai peledak gitu ya. Terus ini nyaruh ya tadi ya, peledak ataupun apa. Dampak terhadap lingkungannya gimana, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungannya ya. Kesehatan dan keselamatan kerja ini juga pasti tidak lepas dari pekerjaan konstruksi, karena tadi kita kerja itu melibatkan nyawa banyak gitu ya. Jadi bukan cuma masyarakat tadi yang dibahas di awal, ada juga pekerja pastinya ya. Makanya di situ ada tenaga ahlinya untuk mendukung semua pekerjaan konstruksi, pasti ada pegawai dan lain-lain. Jadi itu harus dipikirkan gimana ya yang ada di lingkungan pekerjaannya. Time schedule ini juga perlu ya. Jadi dari kapan perencanaannya pada pelaksanaannya. Sosialisasi nih perlu diperhatikan juga, ada sosialisasi pembongkaran kepada masyarakatnya. Karena tadi kalau dia padat penduduk misalnya gedung gitu, hotel. Ya, terus habis itu di sekitar banyak penduduk. Nah ini kan kalau dibongkar, ditarik atau dibongkar ininya gedung atau hotelnya atau bangunan lainnya, nanti berdampak gitu ya ke masyarakatnya. Jadi mereka harus tahu, entah nanti ada kebisingan nih ibu-ibu siang-siangnya gitu. Jadi harus tahu gitu ya. Jadi harus disosialisasikan kepada masyarakatnya. Penyedia jasa pelaksanaan. Nah ini penyedia jasanya. Jadi tadi sudah oke penetapannya, dan di sini ada sistem tender juga. Mau dia buka terbuka atau secara terbuka tendernya, atau tertutup atau swakelola, nah terserah. Nah itu tergantung ya. Dan pasti juga di situ ada sertifikat dan kompetensi dari pekerjaannya, dan peralatannya juga harus jelas dari ya. Mau apa? Mau manual kah? Mau peledak kah? Mau pakai eskavator, alat berat, dan lain-lain. Oke. Nah, sini ada beberapa dasar pemilihan metode pembongkaran ya. Ada tujuannya untuk apa? Apakah emang beralih fungsi bangunannya? Kondisi bangunan eksisnya gimana? Yang teknis tadi, kondisi fisik dan sosial lingkungan yang ada di sekitar, biaya pembongkaran, pasti ada biayanya. Itu mungkin, cuman ngebongkar aja, ya kan kita perlu hire orang, terus sewa para alatnya, ya. Terjadi kompetensi penyedia ini juga. Ya. Oke, ini ada apa?
di sini ada yang namanya batang tubuh dari Permen PUPR nomor 18 tahun 2021. Jadi diatur di sini tentang standar tentang pembongkaran, standar tentang pembongkaran bangunan gedung. Ini diatur di sini dari ketentuan umum dari bab 1 sampai dengan bab 9 ya, ada penutupnya di sini. Jadi dari pengertian sampai dengan penutupnya, pengawasan dan lainnya. Ya, jadi di sini secara umumnya ada beberapa yang tadi di sini ya, diatur di sini. Ada si building survey-nya tadi, ada kajian tentang bangunannya, materialnya, pakai apa dia. Jadi metodenya bisa ditentukan mau pakai apa metodenya. Terus hazard ini identifikasi bahayanya dulu dari material, dari lingkungan dan lain-lain, pekerjaannya lah. Terus demolition plan ini rencana untuk pembongkarannya, outline alatnya pakai apa, terus material dibersihinnya itu gimana metodenya juga gitu ya. Jadi di sini bukan cuman bongkar udah gitu. Jadi kan puing-puing atau sisa-sisa bangunannya itu harus dipikirin juga gitu nih, harus direncanakan juga bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Kalau udah dibongkar ya mau diapain gitu puing-puingnya. Terus K3 ini enggak lepas ya dari pekerjaan konstruksi. Di sini juga udah diatur ada lampirannya, daftar simak atau checklist semua. Checklist pembongkaran apa yang menurut si Permen PUPR ini ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu atau bisa lanjut? Saya takut kalian tidur. Lanjut dulu aja Ibu. Oke. Yang lainnya gimana? Tidur beneran? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Sini ada daftar simak atau lampiran tadi ya. Dia ada beberapa checklist yang harus dipenuhi kalau di peraturannya ya, diatur gitu. Ada mulai dari sebelum pembongkaran, selama pembongkaran, setelah ini juga pasti ada isinya lagi ya. Apakah ada surat izin pembongkarannya, IMB-nya gimana, rencana teknisnya gimana gitu, itu yang diatur. Terus ada juga di sini rencana lokasi, informasi dari bangunan existingnya tadi, ada lingkungan dan segala macamnya, pertimbangan denah, ini juga denah, bukan cuman waktu buat IMB itu harus ada denah rumah, ngurus ke Pemda, tapi dan di sini juga diberlakukan ya, ada denah bangunannya juga. Prosedur pembongkaran dan tahap operasional, tindakan pencegahan mitigasi, ada penanganan puing-puing, pertimbangan keamanan khusus. Jadi nanti kalau ada bangunan-bangunan khusus yang mungkin agak rumit gitu. Lalu lintasnya jika di pinggir jalan gimana, ada pengaturan lalu lintasnya kah atau padat penduduk, nanti lewatnya gimana gitu ya. Pengelolaan pasca pembongkaran ini, puing-puingnya tadi mau dibuang ke mana ya. Kayak sini ada survei di sini ada faktor-faktor yang menjadi alternatif pemilihan metode pembongkaran. Pertama, dilihat dulu, dicek dulu kondisi dari bangunannya, diperiksa dulu ya. Setelah itu tadi perlunya ada teknis ke strukturnya, itu disurvei dulu, dipahami maksud, pahami dulu cara bangunannya itu berdiri.
berdiri. Karena itu tadi ya, misalkan dia pakai material apa, bukan beton lapis-lapisan sih, kolom atau bloknya lebih tebal, jadi harus pakai alat yang lebih ini lagi. Nah itu mempengaruhi ya. Terus dia nggak pakai ini, atapnya pakai apa ya, pakai seng. Jadi itu semuanya materialnya harus dipahami dulu ya, inti dari strukturnya dipahami dulu. Terus rentang waktu di sini maksudnya mau cepat atau lambat gitu, maksudnya proyeknya itu mendesak atau tidak gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi pemilihan metode ya. Nah ini juga lokasi, nggak kalah penting juga lokasi bangunannya di mana, apakah di pusat kota atau di area industri atau di tengah-tengah padat penduduk atau gimana gitu, itu juga menentukan ya. Gak mungkin nanti tiba-tiba bongkar pakai di pemukiman penduduk terus pakai wrecking ball. Pernah dengar wrecking ball kan, yang kayak bola kecil tapi gede gitu. Bayangin aja untuk kebongkar bangunannya gimana gedenya ya. Terus kendala kebisingan dan debu, nah ini juga dipikirkan. Jadi kalau misalkan dekat sekolah atau dekat rumah sakit itu kan nggak boleh bising gitu, nggak boleh ribut gitu. Jadi harus diredam nanti. Ada beberapa lagi metodenya yang untuk peredam kebisingan lah gitu nih ya. Debu juga harus dikondisikan gitu, jadi jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar gitu. Terus selanjutnya adalah ketersediaan peralatan. Ketersediaan peralatan ini yang mempengaruhi apa? Jadi kita mau tahu dulu ada alat apa aja sebenarnya gitu. Alat beratnya ada apa? Jadi kira-kira bisa dipakai atau enggak gitu. Kalau alatnya terbatas, ya mau nggak mau. Kalau untuk bangunan sederhana bisa pakai palu gitu ya, yang manual aja. Jadi pakai tenaga kerja ya. Terus di sini juga ada keterampilan kerja, ya pekerjaannya bisa apa, pokoknya tadi ditunjukkan apa dari sertifikat ya, dan sertifikat kompetensi keselamatan. Nah ini juga pasti aspek yang dijaga ya, ada safety first gitu. Jadi terus kondisi sekeliling bangunan tadi, apakah ada bangunan yang lain gitu ya, jadi jangan sampai merusak juga bangunan lainnya gitu. Terus perilaku struktur bangun, gimana cara si bangunan itu akan bereaksi, misalkan kayak diprediksi lah cara bangunannya itu runtuhnya gimana gitu ya. Terus perkiraan materialnya jatuh tuh mau kemana dia gitu. Jadi kalau di tengah keramaian tuh tidak harus direncanakan gitu, tidak tahu dari awal gitu, ya. Oke, jadi itu untuk faktor-faktor yang menjadi alternatif metode pembongkarannya. Terus di sini ada beberapa tahapan umum dari pembongkaran ya. Di sini pasti bisa dilihat di sini ada sih prepare dulu ya, prepare site, prepare dulu di lokasinya. Prepare-nya itu bagaimana? Karena tadi bangunan udah jadi ya. Jadi bayangin kalau kalian mau, ya kita mau keluar rumah aja kita harus matiin listrik, harus matiin lampu semuanya gitu ya. Kalau mudik kulkasnya dicabut, gasnya dicabut gitu ya. Nah, jadi kalau bongkar itu sama konsepnya, jadi harus dimatiin dulu listrik, gas. Terus kalau ada sambungan-sambungan utilitas yang lain tuh pokoknya dimatiin dulu semuanya, diputuskan gitu. Air segala macam. Terus kalau gelap kalau nggak ada lampu ya pakai penerangan sementara gitu ya. Terus siapin juga untuk buang sampah nih, karena kita mau ngebongkar, jadi harus perlu ada pembuangan sampah sementaranya juga. Terus di sini ini ada lepasin material-material atau yang semacam yang arsiteknya lah ya, maksudnya kayak pemasangan pekerjaan pelepasan jendela
pintu, kusen segala macam. Jadi tinggalin aja. Semua properti itu ya dikosongin dulu gitu. Jadi tinggalin aja struktur utamanya. Jadi kalau dihancurin tinggal strukturnya aja gitu ya. Terus di sini intinya dari gambar ini adalah yang pertama siapin si lokasinya, lepas bagian-bagian yang mudahnya jendela, pintu dan segala macam AC dan lain-lainnya. Soalnya dari situ juga kita bisa pilih yang mana barang-barang yang bisa dipakai lagi atau tidak gitu. Terus ada bongkar strukturnya, jadi pelaksanaan pembongkarannya, baru lagi ada puing-puing segala macam itu pilih lagi material yang bisa dimanfaatkan ulang atau tidak, atau ya udah langsung buang gitu. Ya, itu kalau untuk tahapan dari pembongkaran. Kenapa ada yang mau ngomong ya? Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan pembongkaran, jadi ada beberapa pengamanan itu kita nggak lepas dari K3 ya, keselamatan, kesehatan, dan kesehatan kerja ya. K3 itu nggak lepas banget ya. Jadi ada pembusuhan jalur utilitas ini termasuk dari persiapan tadi ya, persiapan si lahannya atau lokasinya. Semua jaringan utilitas itu diputuskan. Keselamatan umum ini yang umum, misalnya APD, APK itu umum lah sebenarnya. Health safety, rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu keselamatan itu harus ada. Jalur jalan ini ya untuk pekerjanya, jadi harus menyiapkan jalur aman untuk pekerja ya, karena kayak pembangunan gedung dan segala macam pasti ada jalur jalannya. Jadi menjauhkan dari kondisi tidak aman lah. Penada bongkaran, jadi kalau ada ngebongkar atau apalagi lantainya banyak tinggi, terus materialnya bakal jatuh, prediksi bakal jatuh, makanya diperlukan ada penada bongkaran, jaring pengaman untuk pekerjanya juga, penunjang sementara itu untuk menopang si bangunannya, balok, kolom segala macam. Nah itu kalau kita makanya perlu ya identifikasi risiko pekerjaan itu, identifikasi risiko di awal dulu. Oh baloknya bakal nanti jatuh gitu. Oh kita taruh penyanggah dulu ya, penunjuk sementara scaffolding bisa. Oh nanti saya mau ke lantai 2 hancurin manual, oh jadinya butuh scaffolding gitu sesuai sama analisis di awal gitu. Terus juga nggak kalah pentingnya juga ada pengenaan debu dan kebersihan itu tadi ya. Kalau kita kebayang ya, kalau kita kan curin sedikit aja debunya kemana-mana gitu kan, jadi harus pakai masker ya. Terus untuk kebisingan, debu juga bisa dihindari dengan penyemprotan air, ada yang nyemprot air pas hancurinnya. Kebisingannya, kerjanya jangan malam-malam ganggu orang, siang aja gitu, itu bisa ditentukan di awal gitu. Terus selanjutnya nih tadi ya, ada pemutusan semua jalur utilitas, listrik, gas, air buangan, limbah. Kalau ada jalur bawah tanah juga diputuskan dulu gitu. Terus ada keselamatan umum, nah ini ada tanda masuk, rambu-rambu penghalang masuk, peringatan, semua yang berkaitan sama keselamatan untuk masyarakat ataupun pekerjaannya yang harus ada sebenarnya ya. APD, alat pemadam APD-nya itu ketiga yang harus disediakan minimalnya itu sudah diatur ya sebenarnya di Permen PUPR tentang SMKK itu. Pedoman nomor berapa ini, nomor
tahun 2000 kan? Ya. Oke, jalur jalan. Nah, ini maksud saya jalur jalan itu disediakan jalur aman lah untuk yang jalan ya. Kayak scaffolding untuk menghindari juga pekerjaan dari kejatuhan material dan lain-lain ya. Ini fungsi. Sebentar ya. Enggak, justru semuanya justru Ken dan random collecting membuat kita tahu variabel mana yang paling signifikan terhadap terjadi. Ini datanya juga adalah Pusiknas Polri. Jadi kalau mau suwe itu berarti. Ini penanda pembongkaran. Ini scaffolding. Penanda si material-materialnya ataupun menopang si strukturnya. Saya coba cari Jaring pengaman ini terkait K3 ya berarti ini metode ini. Jaring pengaman sering lihat ya pasti ya kalau di proyek-proyek ya. Yang paling kelihatan itu ada sekarang tuh kalau kalian lewat hotel mana tuh yang di dekat hotel hotel di jalur 2 dekat Bakso Sony kalau nggak salah. Nah itu lagi banyak jaring-jaring. Itu kan untuk bangunan, untuk bangun. Jadi perlu juga gitu. Jadi pembongkaran juga perlu. Bukan semata-mata bangun doang. Terus di pembongkaran juga harus lengkap karena untuk tadi bagaimana ada untuk nada material, ada bermacam-macam juga ya jaring-jaring itu bisa untuk beberapa jenis lah ya, ada jaring untuk pengaman material, debu, terus untuk nada si karena ada jaring ditangkap ya. Oke, ini tadi penyangga ada penunjuk sementara scaffolding dan untuk penyangga si balok dan kolomnya. Nah nih, kalau misalkan pengendalian debu dan kebisingan itu kalau debu bisa disemprot pakai air ya, jadi debunya gak kemana-mana. Kalau biasanya di jalan contoh kecilnya deh kalau penggunaan air untuk debu itu kalau di rumah saya dulu di perumahan itu biasanya kalau jalannya udah lama gak hujan disiram pakai air selop ada ibu-ibu di perumahan gitu. Nah, itu salah satu contohnya diterapkan di sini ya disiram gitu. Ini pakai kompresor angin untuk tidak menimbulkan kebisingan ataupun dilakukannya tidak di malam hari atau pekerjaannya itu yang dilakukannya di pagi atau di sore gitu. Terus di sini ada kita masuk ke beberapa metode pembongkaran gedung. Nah, ada beberapa, ada manual, mekanis, hidrolik, bandul, ledakan, pembuatan dan metode lain. Kalau manual itu kira-kira yang gimana? Ada yang mau berpendapat yang manual itu yang bagaimana? Izin Bu. Yep. Yang manual itu biasanya dia tidak memakai alat berat gitu Bu. Jadi langsung manusia yang melakukan pembongkaran Bu. Iya, oke. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Saya Bu, Alsa Bu. Alsa, oke. Terima kasih Alsa. Iya, manual yang nggak pakai
Yang mana tuh nggak pakai alat berat. Jadi kalau kebayang kaldu ya, ini kayak orang ini kan manual ya di untuk tapi pekerjaannya sederhana ya. Kalau pekerjaannya gede, makanya ada beberapa alternatif ini. Kayak terima kasih Alfa. Kalau mekanis itu kira-kira yang gimana? Ada yang mau ngomong lagi? Izin Bu. Yap. Mungkin dia kayak pakai alat berat gitu Bu. Ya, ke Albert ya. Ada excavator, bulldozer, dan lain-lain. Terima kasih. Siapa yang jawab? Nikmah Azima Bu. Nikmah, terima kasih. Kalau hidrolik, pernah dengar nggak hidrolik? Hidrolik ini pakai tekanan air, jadi dia pakai tekanan cairan. Gimana Bu menentukannya? Ya, ini tadi ada pertimbangan di awal ya. Kalau strukturnya kuat atau pakai beton bertulang, kita pakai pembongkaran ini. Air itu kan punya kekuatan ya. Kok di tembak gitu ya. Kayak bandul, tau bandul? Pernah dengar bandul? Pernah Ibu. Nah, yang gimana? Rahmat ya, Pak Rahmat ini. Yang kayak bola besi itu Bu, diayunkan ke bangunannya Mm-mm. agar hancur. Iya, yang wrecking ball itu yang segede, gede ya kalau mau, apalagi kalau mau ngebongkar bangunan nanti bandulnya gede gitu. Oke, terima kasih Rahmat. Kalau ledakan pernah dengar ledakan, ledakan Pakai bom Bu. Yang menggunakan bom Bu. bom ya, ledakan. Tapi bomnya pasti nggak yang langsung dilempar kayak lempar petasan ya, enggak ya. Jadi nanti ada materinya kita bahas lebih lanjut lagi. Pembebanan, ada yang pernah dengar pembebanan nggak? Pembebanan jadi dia misalkan rumah gitu dikasih di atasnya dikasih beban biar dia lama-lama runtuh gitu. Itu. Dan yang lainnya ini kita lihat dulu. Oke, ini ada tadi kata pembongkaran, metode pembongkaran di atas tanah sama pembongkaran struktur khusus. Ini maksudnya pembongkaran di atas tanah bisa contohnya jadi gedung. Selain gedung ada jembatan sama menara, bisa itu ya contohnya. Kalau struktur khusus itu yang ini contohnya ada si struktur prategang, balok cantilever, dan balok cantilever cendawan. Kalau prategang itu tahu kebanyakan prategang. Yang gimana prategang itu? Struktur cetak prategang apa? Masih ingat nggak prategang itu? Masih ingat nggak? Saya masih ingat struktur prategang beton pracetak prategang. Itu yang sebelumnya udah dikasih beban itu ya Bu? Apa? Beton yang sebelumnya udah dikasih beban. Gimana yang udah dikasih beban itu? Itu biar dia nantinya nggak mengalami deformasi lagi. Dikasih beban. Ini beton. Terus dia lagi diapain? Lagi dicetak terus dikasih beban gitu maksudnya. Iya Bu. Oke, siapa ini yang jawab? Muhammad Irfan Bu. Siapa? Irfan Bu. Irfan. Ya, oke, thank you Irfan pendapatnya. Ada yang lain? Ada yang sependapat sama Irfan atau enggak Bu, salah? Untuk yang prategang, Hmm.
Untuk yang prategang itu beton yang ditarik Bu dari kedua sisinya agar menimbulkan deformasi ke atas gitu. Jadi apabila ada beban dari atas, maka akan menimbulkan deformasi gitu Bu. Jadi tidak terjadi runtuhan ke bawah. Itu untuk yang prategang. Kalau yang pracetak itu beton yang difabrikasi Bu. Sehingga pada ya Bu, Iya, siapa jawab nih? Arif Bu. Arif, thank you Arif. Beda prategang sama pracetak. Tahu saya beda Bu. Apa tadi prategang gimana nih? Prategang itu yang diberikan tegangan Bu dari kedua sisinya kalau balok gitu ya, ataupun jembatan tuh ada girder sehingga menimbulkan deformasi ataupun sebuah chamber gitu Bu yang ke atas. Ntar pada saat ada pembebanan, contoh ada di jalan, itu akan, kan dia beban dari kendaraan itu kan akan menimbulkan beban ke bawah, itu menyimbangkan gitu beban yang sebelumnya sudah dibuat ke arah atas. Oke, thank you. Dalam istilahnya itu si pracetak itu lawannya si in situ. Jadi kok makasih Arif jawabannya. Kalau pracetak itu khusus fokusnya ke pada saat pengerjaannya. Jadi ada yang in situ, ada yang pracetakan. Kalau in situ kita ngecor di situ kan. Kalau yang pracetak itu buatnya di pabrik ya. Buatnya pabrik. Baru dibawa ke lokasi. Kalau prategang itu kalau sistemnya pasti pracetak. Kalau gimana ya, saya mau liatin videonya. Jadi kalau girder tadi sudah sebutin tuh sama Arif. Di girder itu kalian bayangi satu jembatan. Nggak mungkin sepanjang jembatan itu dibuat di pabrik dan dibawa ke lokasinya sepanjang itu. Misalnya kayak 40 meter ya, nggak mungkin ya difabrikasi. Nanti bingung kan apa bawa ke lokasinya gitu. Nah jadi kan dipecah-pecah tuh, misalnya kayak 10 meter, 12 meter, 20 meter gitu. Nah itu sebelum jadi dia apa ya, di struktur beton itu ada bolong-bolong terus ditarik itu besi, ada penguatan lagi, ada sistem penguatan lagi di betonnya gitu, jadi lebih kuat ya. Jadi sambungan antara satu potongan beton gitu itu bisa sambung ya gitu. Terus itu tadi kalau pracetak itu lebih ke cara pembuatannya. Kalau prategang itu lebih ke penguatan betonnya ya. Kayak teknologi, tapi sudah mengerti berarti ya bedanya apa dan fungsinya apa gitu ya. Pakai punya abangnya aja nggak apa-apa. Oke, makasih Arif ya, dan yang teman-teman yang sudah menjawab tadi sebelumnya ada si Irfan ya. Pembukaan struktur khusus, di sini ada cantilever. Tahu istilah cantilever kan, guys? Cantilever itu yang gimana? Tahu Bu. Cantilever itu kayak dia bangunan yang kayak di atas itu menjorok ke depan gitu Bu, tapi dia di situ nggak ada tiang Bu. Iya nggak ada tiang ya. Sini ilustrasinya ini nggak ada tiang. Oke, ini juga tuh masuk ke cara memilih metodenya juga ya, karena itu kalau dihancurin mikirin jatuhnya seperti apa gitu, prediksi jatuhnya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada metode pembongkaran. Ada beberapa metode yang bisa dipakai di pembongkaran. Satu, ada segmen demi segmen, high reach arm-nya, terus dengan pembebanan tadi, terus ada wrecking ball dan ledakan atau implosion atau blasting. Lihat ada berapa. Ini ada segmen demi segmen. Ada manual sama ada yang peralatan. Di sini yang manual. Kalau bisa di sini ini bisa
kalau bongkar rumah itu kan biasanya kalau renov tuh biasanya main per segmen ya, jadi dia nggak sekaligus gitu, jadi orangnya ngancurin yang mananya dulu gitu ya, kolomnya baloknya atau dindingnya dulu dihancurin gitu, jadi manual pakai alat-alat sederhana aja, palu dan lain-lain. Kalau nah ini juga masih masuk ke manual, ini dia pakai api ya, pakai panas belah batu ini. Ini pakai alat-alat yang bisa digunakan secara sederhana saja. Palu dihancurin ini manual. Tapi kan lama ya di sini. Makanya ini pasti digunakannya untuk yang bangunan sederhana rumah gitu, atau enggak yang terlalu besar. Sini ada yang dengan peralatan bisa dengan jack hidrolik ataupun dengan peralatan. Di sini kalau contohnya ada hoist crane. Jadi sistemnya itu kalau kalian bayangin ada bangunan tinggi, dia bongkarnya segmen per segmen. Jadi kalau sistem si hoist crane ini pasang kayak penyanggah ini nih, yang warna biru ini di balok baja ini untuk memberikan, untuk nopang si balok baloknya disanggah, ditahan, jadi nanti ngancurinnya pakai alat berat, ditahan selantai, turun lagi alat beratnya, hancurin, dikasih sanggahan balok di dulu, dihancurin lagi, turun lagi kerennya. Itu nih contoh ilustrasinya tuh kayak gini. Jadi kalau ada bayangin dulu lantai tinggi, terus kerennya dari atas ngancurin per segmen turun, nanti dia ini ya temporary column ada di sini, vertical. Terus di sini ada penyanggah, jadi dia ngancurin dari atas, jadi secara perlahan gitu ya. Dan ini juga minim untuk materialnya kemana-mana gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini, benarnya ini mungkin bisa kebayang ya. Nih misalkan nih ada satu contoh bangunan tinggi. Kalian lihat di sini ada sekitarnya itu ada bangunan-bangunan tinggi juga ya. Jadi di sini diilustrasikan dia masih utuh di Juli. September dia udah berkurang nih lantainya. Udah segini, dari setinggi ini jadi segini. Dia ininya belum mungkin ada pertimbangan lain, ininya belum dihancurkan dulu. Dihancurkan itu yang per lantai ini. Jadi hoist crane tadi dipasang di dalam sini, di bagian strukturnya dihancurin ini pakai tower crane ya, bantuan tower crane sama hoist crane ya. Itu dihancurin per lantai, diambil puing-puingnya, terus santai lagi. Jadi September udah sependek ini, November udah habis nih yang lantai bawah ya. Sisa yang atasnya udah habis di Desember habis itu. Jadi dia setengah tahun ini ya kerjain ini. Tapi ya itu jadinya tidak, bukan nggak kerasa ya, kalau orang lihatnya kan dari sini bertahap ya, jadi segmen per segmen dia ngancurin ya, dibongkarnya nggak langsung bruk gitu, nggak pakai wrecking ball ya. Jadi karena nanti kalau wrecking ball dia kemana-mana kan, tadi melanting ke sini, kita ke sini ya, sesuai sama analisis di awalnya. Jadi pakai alat berat dengan high reach armnya, ini diganti mata di depannya ya, jadi beberapa alat sudah dilengkapi dengan senjata untuk menghancurkan beton keras, baja, dan campuran material bangunan. Namun penggunaan alat berat membutuhkan skill tinggi dan perhitungan cermat. Bila sembarangan bangunan rumah bisa menambah eskavator tersebut bisa menimpa. Iya. Tadi karena kita butuh operator di sini, jadi perlu sertifikat dari tenaga ahlinya ya.
Ini adalah ekskavatornya terus diganti matanya ya, alat utama yang diganti. Ini juga masih contoh yang tadi, jadi dia ngancurin, tapi di sini kayaknya di sini tidak ada penyangga apapun ya, jadi bisa dilihat ya puing-puingnya langsung aja jatuh gitu ya. Ini terlalu beresiko ya, makanya di awal tuh diperlukan adanya identifikasi resiko. Sini, nah ini yang pakai pembebanan, pakai jaring-jaring, dia kasih beban. Ini bertahap juga ya dia, ini tapi beda dengan metode pembebanan gitu. Dikasih ke atas pembebanan hancur gitu, hancur ya perlahan nih. Kira-kira sama tapi bangunan gedung. Ini masih dengan pembongkaran dengan pembebanan. Sini dikasih beban. Hanya dikasih jaring ini untuk melindungi dari pekerja yang jatuh ataupun material yang jatuh ya, untuk nangkap lah gitu ya. Terus ini ada wrecking ball ini ya, bola pecal itu dengan kren, dan kerennya mengayunkan si bolanya ya. Pasti kalau ini tujuannya untuk pembongkaran, pasti bola besinya gede banget ya, jadi kebayang ya. Nih, ini salah satu contoh. Bisa dilihat di sini sekitarnya tidak ada lahan, maksudnya lahannya kosong gitu ya. Jadi nggak mungkin di padat penduduknya pakai wrecking ball ya. Kecuali di sekitarnya nggak ada apa-apa, jadi bisa dipakai. Nah, kita nggak tahu si wrecking ball itu nanti. Nah ini kalian lihat ya, dia mengayun ini nggak tahu kemana kan arahnya kan, sulit diprediksi gitu ya. Terus di sini ada peledakan. Nah, kalian dengar ya peledakan nih, kalau kalian di jalan tol yang lewat ke Bakauheni itu dia pakai sistem peledakan juga untuk membongkar si batu. Jadi gunung-gunung batu itu dibongkar, diledakin, makanya jadilah itu ada jalan tol itu ya ke Bakau itu. Kalau kalian lihat pinggir-pinggirnya itu kan gunung-gunung batu seperti yang sudah diledakan gitu. Sehingga peledakan, sejumlah bahan peledak diletakkan pada titik-titik penting dalam struktur bangunan. Jadi di sini modelnya dipasang di beberapa titik di kolom ataupun di balok. Jadi dibolongin dulu, dibuat bolongan, terus ditaruh di situ. Apa? Ditaruh si bahan peledaknya. Nah, ini membutuhkan perhitungan matang terkait posisi bahan peledak, jenis bahan peledak, dan waktu peledakan. Jadi dia ngatur kayak gini nih. Nih ada perencanaan. Jadi merencanakan titik-titik di mana yang akan dipasang si bahan peledak ya. Misalkan di sini kalian lihat yang biru, hijau, sama merah ya. Di sini direncanakannya yang warna merah itu untuk pertama yang diledakan, yang hijau kedua, yang biru ini baru yang ketiga. Jadi dia ngancurin dari bawah dulu ya ini kalau gini. Di tengah dulu, bawah, baru si atasnya. Tuh kalau udah, nah dipasang, kalau udah direncanakan, dipasangin gimana, dibor dulu, dibolongin dulu titik-titik di beberapa strukturnya, baru dimasukin peledaknya. Ya. Ya, itu. Berkolom atau balok untuk tempat bahan peledak mendapatkan efek ledakan sesuai rencana, memasang kabel-kabel dan jaring-jaring. Itu tadi kalau pakai peledakan. Terus nggak cuman kita mikirin metode pembongkarannya aja, pastinya juga harus ada aspek pengamanan dan aspek pengawasan. Pengawasan itu ya nggak cuman pembangunan aja ya diawasi. Jadi kita juga perlu diawasin pembongkaran ini karena kita tadi masih ada sistem, masih ada konsep manajemen proyeknya ya. Ada perencanaan, plan, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling POAC ya.
pengawasan pelaksanaan setelah diawasi itu harus ada dilaporkan, jadi tidak jauh dari laporan deh. Laporan pelaksanaan itu juga ada. Kalau untuk pengamanan dan pendataan kondisi lingkungan sekitar, bangunan gedung, koordinasi dengan instansi terkait. Karena kita nggak kerja sendiri, jadi kita perlu, kalau kalian pernah dengar stakeholder, nah itu kita pasti butuh sama orang ya. Sipil itu nggak kerja sendirian, jadi harus bisa bekerja sama ke instansi, apalagi kalau pekerjaan mau pembongkaran, mau pembangunan, itu harus kita koordinasi dengan tim gitu ya. Oke, kalau pengamatan pendataan ini tadi sesuai sama studi kelayakannya, teknis dan non teknisnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Ini materinya udah, jadi silakan bertanya. Siapa ada yang nunjuk ya? Saya nggak kelihatan. Iya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Izin bertanya Bu. Jadi kan yang dari tadi dibahas ini kan untuk pembongkaran struktur bangunan itu ya Bu. Nah gimana kalau gimana soal ininya Bu? Kalau pondasinya Bu, apakah itu dibongkar juga dan apa bisa dipakai buat bangunannya yang baru apa gimana Bu? Oke, jadi tadi kita bongkar-bongkar yang di atas permukaan aja gitu kan ya, sama tadi ada struktur yang khusus gitu. Tapi kalau pondasi biasanya di proyek-proyek itu kadang ada yang bisa dipakai, kadang enggak sesuai sama ininya kebutuhan. Misalkan tadi awalnya itu rumah satu lantai gitu ya. Terus tadi Bu mau diubah ke buat hotel gitu, lahannya gede gitu. Nah itu kan udah nggak sesuai lagi ya. Kalau bisa dibongkar, bisa dibongkar. Tapi tadi pasti ada biayanya lagi. Tapi kalau nggak mau dibongkar juga, berarti kita cari titik-titik yang belum dipasang fondasi. Mungkin ada beberapa alternatif lagi. Bisa dibongkar kalau dibutuhkan, bisa cari titik yang lain kalau diperlukan gitu. Jadi sesuai sama budget, sesuai sama waktunya juga. Kalau butuh cepat ya udah tinggal cari titik-titik yang beda aja kan sama fondasi awalnya. Siapa tadi yang nanya? Saya Bu Irfan Bu. Irfan, thank you Irfan. Ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lanjutannya nggak, Van? Atau cukup? Udah. Berarti selagi pondasinya nggak bermasalah bisa aja digunakan kembali kan Bu? Iya bisa. Kalau emang masih bisa, masih nyambung gitu ya ke pembangunan yang selanjutnya, nggak apa-apa, nggak dibongkar. Tapi kalau butuhnya lebih kuat lagi Bu, berarti cari titik aja. Kan bongkar pondasi juga mau galinya, mau apanya kan butuh uang lagi. Kecuali kalau ada duit ya, gitu. Itu apa nggak menghalangi, misal ada MEP yang mau dilewatin situ, itu gimana Bu? Berarti dibongkar kalau emang kan kalau kan makanya ada survei dulu ya. Sebenarnya emang harus itu bisa ya. Mau nggak mau harus dibongkar satu. Kalau enggak cari jaringan lain, maksudnya cari jalur lain. Jangan sampai lewat situ gitu. Bisa dicari jalan lain. Kalau enggak ya itu nanti tadi kalau di lapangan kan